Halo, selamat datang di tutorial desain sebagai upaya untuk meningkatkan promosi pariwisata desa Siman Mata. Nama saya Sally, saya dari tim KKN PPM UGM Simanindo 2020. Kali ini akan mencoba untuk membuat tutorial membuat poster dengan aplikasi CorelDRAW 2018. Untuk beberapa versi yang lebih baru atau yang lebih lama sebenarnya mirip-mirip untuk CorelDRAW, jadi nggak masalah. Pertama kita buat dokumen dulu. Tadi saya udah klik di sini new dokumen. Lalu untuk akan muncul pop-up seperti ini. Nah, namanya akan saya ganti misalnya poster. Ya udah poster aja. Terus size-nya saya pakai A4. Sebenarnya size-nya boleh berapa aja, itu bebas. Mungkin kalau misalnya untuk postingan Instagram bisa dibuat kotak 1500 pixel x 1500 pixel. Ini bisa diganti juga jadi inci, milimeter, pixel, dan lain-lain. Kilometer bahkan ada. Lalu karena tujuannya poster mungkin nanti bisa dicetak dan ditempelkan, jadi saya memakai CMYK. Untuk RGB ini kalau misalnya poster tersebut akan disebarkan melalui media handphone atau media komputer, jadi warnanya akan menyesuaikan layar HP atau laptop yang gelap, maka menggunakan RGB. Sedangkan kalau CMYK, warnanya akan menyesuaikan warna kertas yang putih. Jadi akan lebih baik kalau misalnya dicetak menggunakan primary color mode CMYK. Kalau sudah oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kita membuat lembar kerja, kita harus memastikan bahwa konten-konten yang akan kita buat nanti tidak keluar dari lembar kerja tersebut. Maka, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat batas supaya tidak keluar konten-konten yang ada tidak keluar dari lembar kerja tersebut. Cara termudahnya adalah kita klik 2 kali rectangle tool. Nah, itu nanti kotaknya akan menyesuaikan besarnya lembar kerja. Jadi bisa kalian atur juga ini besarnya seberapa, bisa diatur. Nah, kemudian karena saya tidak menyukai warna hitam di garis kotak ini seperti itu, maka saya akan membuat warnanya menjadi transparan. Warna transparan itu ada di sini atau di sini, sama saja. Saya akan klik kanan pada warna transparan tersebut supaya warna outline-nya hilang atau transparan. Nah, kalau misalnya warna saya klik kiri, apa yang akan terjadi? Saya akan coba yang hitam ini, lalu saya klik kiri. Nah, itu akan mewarnai kotaknya, bagian dalam kotaknya. Tapi karena ini hanya untuk batas, jadi saya membutuhkan warna yang transparan saja supaya posternya kelihatan. Kemudian, beberapa hal yang penting yang ada di poster saya mengelompokkan menjadi 3, yaitu gambar, informasi, dan dekorasinya. Nah, untuk gambar, karena kita mau membuat poster pariwisata, maka kita harus memberikan bagaimana suasana atau bagaimana gambaran dari tempat tersebut. Karena pantai Siman Mata belum dibangun, maka saya akan memberikan contoh menggunakan pantai Sigurgur. Buka file lalu import. Nah, lalu cari di mana letak disimpannya gambar tersebut. Saya menyimpannya di sini. Nah, tinggal diklik lalu import. Lalu klik di mana saja, terserah, bebas.
Nah, akan keluar gambar seperti ini. Saya akan menaruhnya di atas. Nah, seperti ini. Nah, tapi ternyata dia masih keluar dari batas seperti ini kan. Nah, maka saya akan menggunakan fitur yang ada di CorelDRAW bernama Power Clip. Caranya adalah klik kanan, klik Power Clip Inside, lalu saya klik lembar kerjanya atau kotak yang sudah kita buat tadi. Nah, maka dia akan masuk ke dalam kotak. Jadi Power Clip itu sistemnya adalah seperti bingkai, di mana kotak itu adalah bingkai, lalu kita masukkan sesuatu ke dalam bingkai tersebut. Maka fotonya akan menyesuaikan bingkai sehingga tidak ada yang keluar dari batas lembar kerja. Karena kita sudah memasukkan gambarnya, kemudian kita bisa melakukan dekorasi. Nah, dekorasi itu sifatnya bebas, nggak ada keharusan harus seperti ini, harus seperti itu, sesuai kreativitas masing-masing aja. Nah, saya di sini akan mencontohkan 1 atau 2 fitur CorelDRAW. Yang pertama saya akan menggunakan 3-point curve. Ini gunanya untuk membuat kurva dengan 3 poin. Poin pertama adalah poin awal. Poin pertama adalah poin awal. Poin kedua adalah poin akhir. Dan poin ketiga adalah titik masanya. Jadi ini bisa diatur bagaimana kurva yang ingin dibuat, apakah mencong ke kanan, mencong ke kiri, atau di tengah saja juga bisa. Saya akan membuat seperti ini. Lalu akan saya lanjutkan ke ujung. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini dirasa kurang halus, bisa menggunakan shape tool. Nah, di shape tool ini bisa kita tarik dan kita sesuaikan supaya lebih halus kurvanya. Seperti itu. Nah, kemudian akan saya lanjutkan dengan 2-point line. Ini gunanya untuk membuat garis lurus saja. Nah, kalau sudah tergabung semua, pastikan semuanya tergabung. Bisa dilihat bagaimana cara memastikan bahwa itu tergabung. Kita harus memasangkan antara kotak hitam kecilnya itu bernama node dengan node yang lain. Nah, kalau misalnya antar node itu tidak tergabung, kita tidak bisa memberikan warna ke dalam bentuk yang sudah kita buat. Bagaimana cara membuat warna? Kita menggunakan Smart Fill Tool. Kita klik dan kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Ini artinya tidak ada yang tidak tersambung sehingga bisa diwarnai. Misalnya saya taruh di sini, saya besarkan, saya hilangkan warnanya, warna line-nya, warna garisnya, lalu saya masukkan ke dalam Power Clip-nya. Nah, kalau misalnya ini kan gambarnya menutupi gambar sebelumnya ya, bagaimana cara mengeditnya? Kan ini sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, caranya klik yang ini, edit Power Clip, atau bisa juga klik kanan lalu edit Power Clip ini. Nah, ini ya, kemudian bisa ditarik dan bisa kita ganti-ganti. Ini saya coba menggunakan ini transparency tool untuk membuat efek transparan. Bisa membuat transparan seluruh foto, misalnya saya berikan 50. Nah, dia akan semakin transparan, semakin ke kanan,
semakin transparan. Bisa juga saya membuat seakan-akan dia berarah. Nah, seperti ini. Atau saya arahkan ke atas juga bisa, saya arahkan ke kanan juga bisa, terserah, boleh, sekreativitasnya. Saya akan menariknya ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya taruh di sini. Misalnya saya berikan dia transparansi sebesar 50. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kita bentuk-bentuk juga. Terserah mau seperti apa. Misalnya mau saya balik, saya copy dulu dengan Ctrl C, atau bisa juga diedit lalu copy. Nah, kemudian saya paste, Ctrl V, atau bisa juga dengan paste yang ini bisa. Nah, setelah di paste, misalnya saya mau bikin dia, nah seperti ini. Bisa juga bentuknya, atau mau digini juga bisa, sesuai kreativitas masing-masing aja. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini agak sedikit berbeda dengan yang di materi PDF-nya, karena saya bikin lagi dan saya sebenarnya juga nggak terlalu ingat saya kemarin bikin postnya kayak gimana. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Saya pikir ini sudah cukup. Saya bikin seakan-akan ini ada kayak gelombang lautnya gitu. Terus ini saya taruh di kanan supaya nggak terlalu memenuhi sebelah kiri sini, karena di sini saya berikan juga dekorasi yang ada di atas. Nah, selanjutnya gambar, hanya gambar, tidak bermakna apa-apa jika kita tidak memberikan informasi apa itu, atau ada di mana pantai itu, atau apa yang bisa saya dapatkan di pantai tersebut. Nah, maka kita harus membuat teks. Teksnya berisi informasi apa saja boleh, tapi kalau menurut saya lebih baik sesuatu yang bisa ditonjolkan dari pantai tersebut. Misalnya pemandangan yang indah, atau wisata kuliner, atau harga tiket masuknya gratis, itu boleh saja dimasukkan. Cara memasukkan teks adalah dengan ini, text tool. Diklik, lalu klik di mana saja yang mau kita coba tulis. Misalnya aku akan tulis pantai, misalnya seperti itu. Untuk ukuran fontnya bisa kita atur terserah sesuai keinginan dengan cara menariknya, atau dari sini juga bisa. Misalnya saya pakai 50 fontnya. Oh, dia terlalu kecil, so kita kasih 80. Nah, seperti itu. Lalu font, untuk font jangan memilih font yang sulit untuk dibaca dari jauh. Jadi saya menyarankan fontnya dengan jenis sans serif. Ini jenis sans serif. Kita coba pakai yang mungkin ini, yang bold misalnya. Atau gak usah yang bold, yang biasa aja.
Saya juga udah kelihatan dari jauh. Lalu kita kasih warna yang tidak mati dengan warna backgroundnya. Yang saya bilang mati itu kalau misalnya warnanya sama, misalkan seperti ini warnanya kan tidak terlihat, maka saya kasih putih. Atau warna yang terlalu kontras dari warna ini, misalnya warna kuning, warna hijau, sebenarnya nggak masalah, cuma yang kira-kira menarik kalau misalnya dilihat. Dan saya pribadi jujur tidak terlalu suka menggunakan banyak warna, jadi saya akan memakai sekitar warnanya aja, kayak biru, putih, abu-abu. Jadi saya akan pakai putih untuk ini. Lalu saya coba memakai font yang berbeda untuk nama pantainya, si Gurgur. Mungkin saya coba yang agak meliuk-liuk, hanya untuk keestetikan semata sebenarnya. Dan ini nggak harus sama, nggak harus mengikuti font saya, bisa pakai font lain juga, Kak. Mungkin Arial atau dan lain-lain. Sebenarnya bagus juga kok Arial. Arial itu mudah dibaca dan menarik, bisa dipakai untuk seluruh keadaan dan situasi. Saya miringkan, lalu saya perbesar lagi. Nah, ini dia pantai si Gurgur. Ini warnanya agak saya bedakan karena ini akan sedikit menapak. Ini warna apa ya dia? Mungkin ini. Nah, saya taruh agak atas supaya bawahnya bisa kita kasih informasi. Nah, mungkin di sini bisa kita masukkan harga tiket masuk gratis, semisal ya. Jangan menggunakan font terlalu banyak, saran saja. Maka saya akan menggunakan ini lagi, Berlinson berwarna putih. Mungkin yang tulisan gratisnya agak diperbesar, saya kasih ini misal warnanya biru. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita juga diberi kontak person. Saya akan membuat kotakan kecil di bawah berwarna putih supaya tidak terlalu kontras dengan yang lain. Nggak masalah kalau misalnya keluar batas, bisa kita power clip lagi, power clip inside seperti ini. Lalu kita edit dalamnya, kita kasih tulisan kontak 08 atau bisa juga Instagram @simarmata indah misalnya. Lalu website, kalau websitenya belum saya buat, misalkan nama websitenya nanti akan desa simarmata.id. Kita kecilkan karena ini kontak person, kita jadi mungkin 15. Masih agak keluar, kalau itu 12. Nah, dia sudah di tengah.
Bagaimana cara menaruhnya tengah? Misalkan dia di sini. Pertama saya klik teksnya, kemudian saya pencet Shift pada keyboard laptop atau komputer, lalu klik kotaknya. Kemudian saya pencet C. Nah, itu untuk merata tengahkan kedua benda tersebut. Nah, kalau misalnya Anda ingin berada di benar-benar di tengah dari lembar kerja, bisa diklik teksnya lalu klik P. Nah, ini adalah tengah-tengah dari lembar kerjanya. Tapi karena saya pengennya di sini, saya klik aja C. Nah, gitu. Saya pakai font yang tadi supaya seragam. Ini tengahnya berubah. Nah, bentar. Agak digedein dikit. 15. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini saya tambahkan lagi. Nikmati pemandangan indah budaya Batak Toba dan kuliner khas hanya di Desa Simarmata. Nah, mungkin yang dari tadi belum aku bahas adalah penempatan dari objek. Nah, apabila kita ingin menaruh hal yang baru, misalkan ini nih, kotaknya saya hapus ya. Saya ingin menambahkan kotak sebagai background dari tulisan tersebut. Saya buat kotak, kemudian saya hilangkan warna garisnya dan saya tambahkan warna. Ternyata dia menutupi tulisan saya. Apa yang harus saya lakukan? Bisa diklik kanan dari kotak tersebut, lalu kita ke order. Nah, front of page itu untuk menaruh objek di paling depan dari lembar kerja tersebut. To back of page ke yang paling belakang di lembar kerja tersebut. To front of layer ke depan layer, tapi karena ini saya membuat hanya satu layer, jadi tidak berpengaruh. Back of layer juga sama. Lalu forward one untuk menaruh objek tersebut berada satu langkah di depan objek. Back one juga satu langkah di belakang. Nah, karena saya ingin taruh dia di belakang, jadi saya back one. Nah, back one sekali. Seperti itu. Atau bisa juga di Object Manager. Object Manager cara melihatnya ini dia di Object Manager. Kalau misalnya di sini belum ada Object Manager, bisa diklik ini. Nah, dari Object Manager tersebut bisa dilihat di mana saja letak objek-objek yang sudah Anda buat. Misalnya ini adalah teks saya yang nikmati pemandangan indah dan lain-lain. Rectangle ini adalah kotak yang tadi saya buat, dan lain-lain. Dan yang paling belakang adalah si gugur, gambar si gugur tadi. Nah, ini bisa diubah kayak menjadi paling bawah, menjadi paling depan. Nah, itu menutupi lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa tinggal ditarik-tarik saja. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya ini sudah bisa menjadi poster yang menarik dengan desainnya minimalis saja dan font-font yang bisa dibaca, mudah dibaca, dan warna yang tepat. Nah, namun saya ingin menambahkan letak dari pantai Sigurdur tersebut. Saya melihat di Google Maps. Di Google Maps itu pantai Sigurdur masih di dalam Desa Simarmata. Tapi memang ternyata kenyataannya pantai Sigurdur ini berada di Desa Cintadamai. Tapi mungkin ini hanya untuk contoh. Jadi saya akan mengikuti letak yang tertulis di Google Maps. Sama seperti tadi, yaitu import. Lalu
masukkan screenshotan dari Google Maps. Nah, ini dia. Ini ada desa Simamata yang tampak dari Google Maps. Seperti ini. Saya akan trace. Trace itu saya akan membuat bentuk dengan mengikuti jejaknya. Kali ini saya akan menggunakan 2-point line karena di sini kebanyakan hanya berbentuk garis, kurvanya nggak terlalu banyak ya. Nanti kalau kurva saya akan ganti dengan 3-point curve. Pertama saya akan mengikuti jejak ini. Nah, ini adalah desa Simamata yang sudah saya trace. Lalu akan saya tambahkan warna. Oh ya ampun, ternyata ada yang belum tersambung. Akan saya sambungkan dulu. Ini ke sini. Nah, begitu. Nah, ini adalah warna yang tadi saya pilih. Saya hilangkan warna garisnya, kemudian akan saya letakkan ke poster. Saya kecilkan. Ini warnanya kurang kelihatan ya, jadi akan saya berikan warna putih. Seperti itu. Kemudian kalau saya tidak salah ingat itu di Google Maps dia memasang di sini lokasi pantai Sigurdur tersebut. Akan saya beri garis warna merah dan akan saya ganti ketebalannya. Saya bisa klik di sini, lalu saya kasih 4 pixel. Kurang tebal, saya tambahin jadi 8. Nah, seperti itu. Saya taruh agak bawah. Kemudian saya berikan sedikit garis. Ini juga 8 pixel garisnya dan berwarna merah. Lalu akan saya tambah teks. Teksnya adalah posisi pantai Sigurdur. Oke, saya pakai font yang tadi, Berlin Sans. Kemudian ini kecil aja, mungkin 9. Warna putih. Nah, seperti itu. Atau mungkin garisnya ini ya, garis lurus aja. Terus dipencet. Kurang nih kayaknya. Bagaimana kalau kita membuat garisnya seperti ini, lingkarannya saya kecilkan. Nah, jadi dia akan seperti ini. Terus ini posisi pantai Sigurdurnya. Nah, saya buat seperti ini. Ini sedikit mengganggu judulnya, maka akan saya pindahkan ke kanan sedikit. Oke, seperti ini kira-kira.
sudah siap. Ini akan saya hapus dan saya bersihkan lembar kerja lainnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi ini gambar sudah ada, dekorasinya juga sudah ada, bagus, tidak menghalangi gambarnya, tidak begitu ramai tapi menarik untuk dilihat. Kemudian ada judulnya besar, jadi kita langsung tahu bahwa ini adalah poster pariwisata yang mempromosikan Pantai Situbondo. Lalu kita perbesar hal apa yang harus mereka ketahui mengenai pantai tersebut dan apa yang membuat mereka kira-kira tertarik untuk datang. Misalnya ini ada tiket masuk gratis dan nikmati pemandangan indah dan lain-lain. Tulisan yang lebih kecil karena setelah orang tertarik untuk membaca tulisan yang lebih besar, mereka akan membaca seluruhnya. Nah, di sini bisa dituliskan apa saja yang ditawarkan dari pantai tersebut. Kemudian ini ada informasi lokasinya, ini opsional, tidak harus ada. Dan kemudian ada kontak person, Instagram, dan website yang bisa membuat orang-orang mengeksplor lebih jauh tentang mengenai pantai tersebut dan apa yang bagus dan apa yang ditawarkan oleh pantai tersebut. Sekiranya seperti itu saja. Kalau misalnya sudah siap, bisa disimpan. Caranya dengan mengekspor file, kemudian export, Ctrl E kalau misalnya laptop Anda Windows. Ini akan saya simpan di lokasi yang sama seperti tadi. Poster, saya ganti nama menjadi poster pariwisata. Tipenya saya simpan sebagai PNG, tapi boleh juga disimpan sebagai JPEG. Saya ekspor. Ditunggu dulu, jadi harus ditunggu sampai dia muncul gambarnya atau preview gambarnya supaya kita bisa mengecek apakah ada yang salah ketik, apakah ada objek yang keluar dari lembar kerja atau ada letak yang kurang diinginkan. Nah, seperti ini. Nah, ternyata di sini ada sesuatu yang keluar dari objek, maka dia tidak bisa menyimpan. Coba kita lihat dulu. Oh, ini dia garis ini. Nah, ini harus kita hapus terlebih dahulu. Karena jika ini juga kita simpan, nantinya dia akan besar dan tidak bagus. Seperti itu, kita coba simpan lagi. Poster pariwisata. Oke, kemudian ada objek lainnya dari lembar kerja lagi. Nah, bisa kita zoom out seperti ini. Ini kenapa ada seperti ini? Karena tadi kan kita ada yang kita transparanin. Sebenarnya ini kalau misalnya kita biarkan saja, nggak apa-apa. Outputnya bakal tetap putih karena memakai kertas yang berwarna putih. Tapi kalau misalnya ingin diganti warnanya jadi putih, bisa juga seperti ini. Kita edit dulu pola clipnya. Kemudian kita berikan kotak berwarna putih di sini. Warna putih saja. Kemudian kita taruh paling belakang. Nah, seperti itu. Nah, sama saja kan?
tapi nantinya dia akan sama saja karena di sini transparan itu warnanya jadi putih, tapi mungkin nanti akan akibat di kalau misalnya warna awalnya tidak putih, misalnya hitam, maka kejadian tadi berwarna hitam. Nah, seperti ini. Sudah hilang kan yang bagian transparan tadi? Maka kita kita save saja. Sudah siap. Nah, ini hasil poster yang sudah jadi, yang sudah kita buat tadi. Bisa dicetak dengan kertas A4 seperti yang sudah diatur tadi, atau bisa juga di-share lewat online. Jangan lupa untuk mengganti format warnanya menjadi RGB seperti yang di awal tadi supaya hasil posternya apabila dilihat di layar HP maupun layar komputer lebih baik. Boleh di-share lewat website, Facebook, dan lain-lain. Dan ini bisa untuk meningkatkan promosi pantai di Simanata. Tidak hanya pantai, bisa juga untuk makanan khas di sana dibuatkan poster juga bisa, dan lain-lain. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan di sini. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat komen di YouTube kami atau lewat di chat juga bisa menghubungi saya. CorelDRAW masih banyak juga fungsinya, mulai dari membuat poster simpel seperti ini atau membuat hal-hal yang lebih sulit, istilahnya bukan sulit tapi mungkin lebih banyak usahanya, seperti membuat logo, membuat gambar, membuat alat, dan lain-lain, bisa menggunakan CorelDRAW. Bisa diulik lebih dalam lagi. Terima kasih dan selamat siang.